Yaud? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Sebelum lanjut ke video, kalian yang baru gabung bisa like, comment, share, and subscribe video ini ya. Jadi, apa sajakah yang menjadi faktor-faktor pengaruh perkembangan bahasa pada anak? Yang pertama adalah lingkungan yang positif dan tekanan beban. Lingkungan yang kaya akan bahasa lebih optimal untuk menstimulasi perkembangan bahasa pada anak. Karena lingkungan yang positif akan menjadikan anak sedikit mendapatkan tekanan. Yang kedua adalah menunjukkan sikap dan minat pada anak. Karena anak memiliki emosi yang sangat kuat, maka dari itu kita harus menunjukkan sikap dan minat yang tinggi kepada anak. Yang ketiga, menyampaikan pesan secara verbal diikuti non-verbal. Saat komunikasi dengan anak, kita bisa membiasakan diri menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan ucapan. Bisa diikuti gerakan, mimik wajah, dan intonasi yang sesuai. Yang keempat, menyertakan bahasa verbal dengan intonasi yang sesuai. Dengan menggunakan intonasi yang tepat, anak-anak akan terangsang untuk mendengarkan orang yang berbicara, karena karakter anak-anak suka meniru. Yang kelima, menerapkan komunikasi dua arah. Dalam berkomunikasi dengan anak, sebaiknya kita melihat anak-anak untuk ikut membangun komunikasi. Kita berlatih untuk menghargai ide-idenya dan memberikan respon yang baik terhadap bahasa anak. Dalam buku yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Syamsu Yusuf menyebutkan bahwa bahasa anak dipengaruhi oleh yang pertama, faktor kesehatan. Ternyata, jika anak mengalami sakit terus-menerus pada usia 2 tahun pertamanya, maka anak akan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya loh teman-teman. Untuk yang kedua, yaitu intelijensi anak. Yang ketiga, status sosial keluarga anak. Yang keempat, jenis kelamin, di mana pada usia 2 tahun, anak wanita akan menunjukkan perkembangan bahasa yang lebih cepat daripada anak laki-laki. Dan untuk yang kelima, yakni hubungan keluarga, di mana keluarga yang sehat biasanya akan menjadi pendukung yang baik dalam perkembangan bahasa si anak. Apa saja sih yang bisa dilakukan orang tua atau pendidik untuk melatih bahasa anak? Untuk melatih kemampuan bahasa anak, kita bisa mengajak anak yang pertama, bermain bersama. Karena bermain bersama secara otomatis anak bisa berkomunikasi dengan temannya sambil bermain bersama. Yang kedua, cerita. Baik mendengar maupun menyuruh anak bercerita. Yang ketiga, bermain peran. Misalnya, anak memerankan pembeli atau penjual. Yang keempat, bermain papat dan boneka tangan yang dapat dimainkan oleh jari agar anak bisa berbicara mewakili boneka ini. Yang kelima, belajar bermain dalam kelompok. Sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.